Halo, ketemu lagi di channel kita di SniperFX Community. Jadi ini kita akan belajar tentang pola candlestick ya. Jadi ini basic banget. Kalian harap ikuti, jangan ada yang di skip ya, supaya materinya bisa kalian dapat dengan baik ya. Oke, mungkin ini video akan lumayan panjang. Tapi tujuan daripada video ini dibuat agar kalian bisa memahami pergerakan market itu seperti apa dari pola-pola candlestick ini. Sebelum kita mulai, saya infoin kepada rekan-rekan sekalian, kalian bisa join di grup Telegram kita, linknya ada di deskripsi. Grup ini bersifat satu arah. Jadi kita di situ hanya share signal saja. Mengenai mentoring atau konsultasi kalian bisa hubungi saya. Jadi di grup Telegram ini jika kalian menggunakan signal yang kita berikan, kalian wajib menggunakan stop loss dan pergunakan lot sebijak mungkin. Sesuaikan dengan balance plan masing-masing ya. Jadi biar rekan-rekan sekalian tradingnya lebih santai, lebih tenang. Lalu kita ada broker rekomendasi, linknya juga ada di deskripsi. Kalian bisa cek broker yang kita pakai. Jadi broker ini broker yang sudah lama dan pastinya ini akan membayar profit dari kalian masing-masing ya. Seperti itu. Dan kemungkinan untuk scamnya ini saya katakan peluangnya sangat kecil, seperti itu. Karena kita lihat broker ini kinerjanya lumayan bagus. Oke, itu aja. Kita langsung aja masuk ke materi pola candlestick sekarang. Jadi di sini kita lihat ada pola candlestick ya, untuk melihat pergerakan harga. Lalu di sini kita lihat candlestick ini melambangkan dari satu pergerakan harga, time frame yang dipergunakan. Kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri, di sini ada namanya candle bullish. Di sebelah kanan candle bearish, seperti itu. Jadi ketika di sini kita lihat ada open, di sini close, sini high, sini low, ini lower shadow, sini upper shadow ya. Jadi harga pembukaan berada di sini ya, harga pembukaan, dan dia ada pergerakan penurunan harga mungkin. Jadi dia membentuk low dan dia kembali naik ke atas, lalu dia membentuk high dan close-nya ada di sini, seperti itu. Jadi ini lambang pergerakan harga. Di sini opennya. Kalau kalian menemukan ada candle yang ada ekornya seperti ini, di sini ini harga terendah yang telah dibentuk, ini harga tertinggi yang telah dibentuk. Jadi ketika dia close-nya berada di bawah daripada high-nya, dia membentuk ekor ya. Seperti itu. Jadi di sini lower shadow, ini upper shadow. Begitu juga dengan candle bearish. Kalau yang kiri namanya candle bullish. Ini pergerakan harganya, closingnya berada di atas daripada pembukaan harga. Jadi penutupan harga dari candle ini berada pada harga di atas harga pembukaan. Sebaliknya kalau candle bearish, ketika dia memulai harga di sini, dia sempat naik terlebih dahulu, lalu dia kembali turun membentuk low-nya dan close-nya di sini. Jadi harga pembukaan berada di bawah daripada high-nya, harga tertinggi, dan dia harga close-nya, penutupan harganya berada di atas daripada harga terendah. Jadi ini low-nya. Seperti itu ya. Buat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dia
candle bullish, harga pembukaan di bawah daripada harga close, harga penutupan. Kalau candle bearish, harga pembukaan berada di atas daripada harga penutupan. Seperti itu ya. Jadi lilin Jepang ini dibentuk dengan menggunakan time frame terbuka tinggi rendah dari dekat dari waktu yang dipilih. Dari waktu yang kalian pilih ya. Baik di time frame yang 5 menit, 15 menit atau 30 menit atau 1 jam atau daily, tergantung. Jadi satu candle ini menentukan pergerakannya. Misalnya di 1 jam ya 1 jam. Misalnya di 4 jam berarti satu candle ini melambangkan pergerakan harga selama 4 jam. Oke, seperti itu. Jadi di sini ada keterangannya. Jika dekat adalah di atas terbuka, kita dapat mengatakan bahwa candlestick bullish berarti pasar meningkat dalam periode waktu ini. Candlestick bullish selalu ditampilkan sebagai candlestick putih. Oke, yang paling warna putih platform trading menggunakan untuk merujuk candlestick bullish, tapi warna tidak masalah. Anda dapat merubah warna apapun yang Anda inginkan. Kalau saya lebih suka di warna hijau ya. Kalau candle bearish, saya suka di warna merah. Jadi buat kalian bisa custom sendiri mau warna apa. Oke. Kalau candle bearishnya seperti ini, dia hitam. Kalau candle bullishnya putih, itu warna dasarnya sih. Lanjut. Anda dapat menemukan warna yang berbeda digunakan untuk membedakan antara candlestick bullish dan bearish. Oke, bagian diisi dari candlestick disebut tubuh nyata. Ini dia bodinya. Garis tipis menyusul atas bawah disebut dengan bayangan. Itu shadow ya, yang tadi kita pelajari di atas. Oke, bagian atas bayangan disebut di atas adalah tinggi. Oke, di sini dia high-nya, harga tertinggi. Bagian bawah bayangan lebih rendah adalah rendah. Di sini low-nya, harga terendah. Seperti itu. Ini ekornya, ini harga terendahnya, ini harga tertingginya. Tapi dia pembukaan harga dia ada di sini, penutupan di atas. Walaupun dia sempat naik, kali turun closing candlenya. Kalau bodinya ini dia panjang, berarti itu tekanannya lebih kuat ya, seperti itu. Jadi kalau dia ada doji seperti ini kecil, itu pergerakan marketnya lumayan pelan. Tubuh panjang mengacu kuat membeli atau menjual. Jika candlestick yang dekat berada di atas terbuka dengan tubuh yang panjang, ini menunjukkan bahwa pembeli buyer lebih kuat dan mereka mengambil kendali. Jadi kalau ada candle bullish di time frame 1 jam, berarti selama 1 jam itu buyer, mereka yang sebagai buyer, mereka lebih kuat, lebih banyak buyer daripada seller. Sebaliknya, jika candlestick bearish yang terbuka berada di atas dekat dengan tubuh yang panjang, itu berarti tekanan jual mengendalikan pasar selama jangka waktu yang dipilih. Dari time frame itu, jadi candlestick bearish ini melambangkan selama time frame itu, baik di 1 jam atau 4 jam atau daily, berarti sellernya lebih kuat selama periode waktu yang udah kalian pilih. Tubuh pendek dan kecil menunjukkan beli atau jual sedikit aktivitas. Oke, jadi kalau dia ada candle kecil seperti ini biasa kita sebut dengan doji, dia pergerakannya sangat sedikit ya. Jadi bisa dikatakan ini termasuk kategori sideways, seperti itu ya. Mungkin ketika kalian lihat di time frame 4 jam H4, di situ ada closingnya seperti ini. Kalau kalian turun ke time frame yang lebih kecil, dia akan terlihat sangat sideways, seperti itu ya. Jadi kalau dia candlenya panjang ini, tubuhnya, bodinya, berarti pergerakannya lumayan signifikan. Baik itu buyer di sini ketika candlestick bullish, begitu juga dengan candlestick bearish, berarti sellernya lebih kuat, seperti itu. Ini bisa dikatakan juga sebagai posisi long untuk buyer. Kalau short ini posisi seller. Jadi itu hanya sebatas penyebutan saja. Kalian mau
ambil posisi long atau ambil posisi short, seperti itu ya. Jadi ini long versus short, buyer versus seller, seperti itu. Jadi jangan kalian agak bingung kenapa ada yang menyebutnya ambil long atau ambil short, seperti itu. Biasa di kripto mereka menyebutnya seperti itu sih. Oke. Jadi sekarang kita belajar tentang ekor candle ya. Jadi shadownya, bayangan atas dan bawah memberikan informasi penting tentang sesi perdagangan. Bayangan atas akan menandakan sesi tinggi, seperti itu. Jadi ini pergerakannya dia sempat naik ke atas ya, harga sempat melambung. Bayangan lebih rendah menandakan sesi rendah, seperti itu. Jadi ini dia pergerakan harganya mulai menurun. Lilin dan bayangan panjang menunjukkan bahwa tindakan perdagangan terjadi melewati pembuka dan menutup. Jadi pembukaan di sini ini kan candlestick bearish. Ini pembukaannya. Di sini closingnya, penutupan, harga penutupannya, seperti itu. Jadi kalau di sini dia sempat naik, berarti kita lihat kita belum cek nih pergerakan harganya gimana, tapi ketika kita lihat udah closing dia, oh dia ada ekor nih, berarti dia sempat naik, seperti itu. Dan terakhir penutupannya dia ada di bawah daripada harga pembukaan, berarti dia sempat naik terlebih dahulu lalu dia kembali turun. Begitu juga kita lihat juga di candle bullish ini. Oke. Kita lihat harga pembukaannya berada di atas. Oh, kita masih santai, mungkin kita sebagai buyer gitu ya. Tapi ketika kita lihat di bawah, kita pasang stop loss mungkin nih. Ini contoh case-nya ya. Kita pasang stop loss supaya dia harga menyentuh stop loss. Pada saat kita cek MT4 kita mungkin kan, kita lihat, loh, kok posisi saya udah nggak ada lagi ya. Jadi kita lihat, loh, kok udah kena stop loss gitu. Kita cek candlenya, oh ternyata ada shadownya di sini. Dia sempat turun terlebih dahulu, kemudian kembali naik, seperti itu. Dia kembali naik sampai membentuk harga tertinggi, kemudian turun kembali sedikit, seperti itu ya. Jadi ini ekor candlenya lumayan panjang, seperti itu. Lilin Jepang dengan menandakan pendek menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan perdagangan terbatas dekat pembuka dan penutup. Kalau yang ekor pendek ini ya, gitu. Jadi dia mendekati harga pembukaan dan penutupan. Jika candlestick bayangan yang atas lagi memiliki lebih rendah singkatnya, ini berarti bahwa pembeli menegangkan otot-otot dari tawaran mereka harga yang lebih tinggi. Jadi sempat buyernya sempat menguasai ya, sempat menguasai sejenak. Tetapi saat harga penutupan harga di time frame tertentu itu, baik di 1 jam mungkin, dia kembali turun, sellernya kembali menguasai. Jadi dalam mungkin di 5 menit buyer menguasai, seperti itu. Jadi terlalu banyak buyer ya, makanya harga sempat melambung tapi kembali turun. Oke. Tapi untuk satu alasan atau lainnya, penjual datang dan melaju, harga kembali turun untuk mengakhiri sesi kembali dekat harga terbuka, seperti itu. Jadi ini sempat dikuasai buyer dan dia kembali turun, seperti itu. Mungkin ya kalian lihat, loh kok tiba-tiba ada ekor nih. Kita lihat rupanya dalam 5 menit terakhir, 5 menit sebelumnya atau di periode tertentu dia sempat melambung, buyer sempat menguasai. Jadi di beberapa menit setelahnya seller yang kembali menguasai, dan closingnya, penutupan harganya berada di bawah. Jika candlestick memiliki panjang bayangan lebih rendah dan bayangan atas pendek, ini berarti bahwa seller lintas papan lebih mereka dan maksa harga lebih rendah, harga kembali turun, seperti itu ya. Tapi untuk satu alasan atau pembeli lain datang, melaju, harga kembali mengakhiri sesi dekat harga terbuka, seperti itu. Jadi seperti inilah ya.
Pola candlestick adalah salah satu konsep perdagangan paling akurat. Jadi kenapa kita banyak menggunakan di chart itu di candlestick ya? Mungkin ada yang lain chart atau bar chart ya, seperti itu. Tapi lebih enak sih sebenarnya kita lihat dari pola candlestick ya. Itu melambangkan satu pergerakan harga. Jadi dengan pola candlestick ini kita bisa melihat banyak strategi yang bisa digunakan, mungkin dari pola candlestick atau chart pattern ya, dan juga dengan tools yang lainnya seperti itu. Dan sangat menguntungkan setup. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa pola candlestick memiliki nilai prediktif tinggi dan dapat menghasilkan hasil yang positif seperti itu. Jadi ini dari penelitian, dan memang saya pribadi juga suka pakai pola candlestick ya. Jadi nggak mau untuk menoleh ke metode yang lain seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan juga nggak ada yang namanya cawan suci ya. Jadi sistem perdagangan ini 100% yang benar-benar akurat, nggak ada. Seperti itu. Untuk kehilangan beberapa perdagangan, kehilangan adalah sebagian dari permainan ini. Jika Anda mencari sistem win rate-nya 100%, saya sangat menyarankan Anda untuk berhenti trading dan pergi mencari bisnis lain. Seperti itu. Jadi dari pola candlestick ini kita hanya melihat pergerakan dan menganalisa. Analisa ini tidak 100% benar ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mencari dan terus mencari metode demi metode, yang terbaik itu menurut saya tidak ada. Tapi kalau kalian menggunakan itu secara konsisten, yakin dan percayalah itu akan membuat kalian bisa bertahan dan make money di forex trading ini ya. Seperti itu. Pola candlestick adalah pangsa pasar. Bayangan Anda hidup di negara asing, Anda tidak bisa berbicara bahasa. Jadi ya kita lihat pergerakan candlestick ini, ya kita ikuti aja arahnya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda bisa hidup jika Anda tidak bisa mengatakan kata? Ini benar sulit. Hal yang sama ketika Anda datang ke perdagangan. Jadi kalau kita nggak bisa membaca pergerakan candlestick ini, kita nggak tahu akan mau melakukan tindakan seperti apa. Baik kita mau menentukan entry dan exit di mana, stop loss dan take profit di mana. Melihat pergerakan analisa ini akan turun atau dia kembali naik, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membaca. Jadi kalau ini ibarat kita di negara asing, kita nggak tahu bahasanya, kita nggak akan bisa bertahan di situ. Oke, walaupun mungkin kita bisa jalan-jalan, kita ada tour guide di situ, tapi ya kalau kita membayar tour guide, pemandu ya itu nggak akan bertahan lama. Paling itu sekitar, ibarat kita rekan-rekan sekalian liburannya berapa lama lah? Mungkin ada 1 bulan oke, tapi setelah 1 bulan ya pasti akan kembali. Begitu juga ketika kalian tidak bisa menganalisa, ya bisa dikatakan kalian mengalami yang namanya margin call dan kalian bisa stres. Akhir kata kalian menyatakan bahwasanya forex trading ini adalah gambling, adalah perjudian. Karena kita nggak bisa analisa, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa berkata-kata. Karena kita ibarat masuk ke dunia lain ini, negara lain. Jadi kita harus bisa memahami pola candlestick ini. Keterampilan ini akan membantu Anda lebih masuk dan keluar pasar dalam waktu yang tepat. Jadi kita nggak selalu trading itu dalam dalam segala kondisi market. Ibaratnya kayak maniak. Kita nggak akan menjadi maniak seperti itu. Maunya keluar masuk market terus nih, trading terus nih, pencetin terus nih. Nggak seperti itu. Jadi kita lihat, oh ini mungkin satu hari kita bisa trading, tapi di esok hari kita nggak ada aktivitas trading karena kita lihat ini pergerakan analisa kita mungkin dia akan turun dulu baru naik kemungkinan, tapi rupanya harga tiba-tiba melambung naik seperti itu.
Jadi kita kan nggak mungkin masuk ke market ya, kita kejar, ibaratnya kita mengejar kereta api yang sedang melaju. Ibaratnya kita mau lompat naik nih kereta yang sedang melaju, otomatis ya kita akan tercampak seperti itu, dan itu sangat berbahaya. Ibaratnya terjadi analisa yang tidak sesuai, harusnya ini turun nih baru naik, pokoknya ini langsung naik, masuk aja lah, dan memang benar-benar naik nih. Mungkin satu kesempatan itu kalian bisa profit nih, tapi itu bicara tentang keberuntungan. Tapi keberuntungan nggak akan selalu datang tiap hari. Ada satu momen nanti ketika kalian melihat pergerakan analisa kalian benar, tapi dia tidak menjemput. Mungkin kalian pakai pending order seperti kita di SniperFX, kalian pakai pending order dan kalian melihat pergerakan harganya tapi tidak menjemput pending order kalian, ya sudah harusnya, tapi kalian masuk. Akhir kata mungkin ya stop loss yang kalian bisa terima mungkin di 30 pips. Tapi ketika kalian masuk rupanya itu udah running sekitar 20 pips. Jadi stop loss yang kalian hadapi saat itu biarlah menjadi 50 pips. Jadi resikonya itu menjadi lebih besar yang seharusnya kalian terima. Ingat, profesional itu pertama yang dilihat ialah resiko, baru dia berbicara tentang reward. Tapi para pemula kebanyakan mereka melihat profitnya dulu, rewardnya dulu, mengenai stop loss belakangan, taruhnya di mana, seperti itu. Jadi bisa dikatakan stop lossnya itu semampunya, bahkan ada yang nggak menggunakan stop loss. Jadi dia diajak jalan-jalan sama market lah sampai benar-benar margin call seperti itu, dan dia nggak berani menggunakan cut loss karena stop lossnya udah dilepas, di mana lagi diletak, seperti itu ya. Yang harusnya dia terima bisa 30 pips, tapi yang dihadapi saat itu dia sudah floating sekitar 100 pips. Dia mau cut loss, dia berharap bahwasanya market akan kembali bergerak sesuai dengan arahnya yang dia inginkan, prediksinya, analisanya. Tapi yang kenyataannya itu nggak akan kembali, dan mungkin bisa kembali, tapi jadi pertanyaan itu berapa lama, 3 bulan kah, 6 bulan kah, atau 1 tahun. Seperti itu. Jadi itu sangat-sangat menyita perhatian. Jika Anda tahu cara membaca pola candlestick dengan cara yang benar, Anda akan mendapati dan memahami apa pola-pola ini memberitahu Anda tentang dinamika pasar dan perilaku trader, seperti itu. Jadi kalau kita lihat mungkin ada pola, dia nanti kita bahas ya tentang yang lain, mungkin tentang bullish harami, engulfing, doji, atau pin bar, seperti itu. Jadi kita tahu ini mau arahnya kemana. Jadi ketika kita tahu membaca pola candlestick ini, ibaratnya kita berkomunikasi dengan seseorang, kita tahu nih orang ini maunya apa, maunya gimana. Tapi kalau kita nggak tahu pola candlestick ini, ya kita nggak akan bisa mengerti ini maunya gimana market ini. Seperti itu. Beritahu Anda tentang dinamika pasar dan perilaku trader. Keterampilan ini membantu Anda masuk informasi pada waktu yang tepat, seperti itu. Jadi kita dari SniperFX ya, kita punya trading plan, kita masuk hanya sesuai dengan trading plan kita, selebihnya kita nggak akan masuk. Dan itu sangat berbahaya kalau ada member yang memaksa untuk masuk, seperti itu. Karena ketika kita membuat analisa pun, analisa kita bisa salah, apalagi kita nggak membuat analisa, gimana lah psikologisnya itu. Dengan kata lain, ini akan membantu Anda bertindak berbeda di pasar dan membuat uang berikut jejak kaki orang pintar itu. Oke, jadi kita lihat ini arahnya akan kemana dan kita bisa mengikuti market ini maunya gimana. Kita nggak melawan market ya, kita mengikuti market, seperti itu. Mungkin ada orang bilang follow the trend ya, tapi sebenarnya lebih identik ke follow the market ya. Kita ikuti marketnya gimana. Kalau marketnya lagi sideways ya kita sideways, buy support, sell resistance. Tapi kalau marketnya trend,
dia ada tren yang besar, baik dia bullish atau bearish, kita ikut seperti itu. Jadi kalau tren kencangnya dia bearish, ya kita ambil sell. Dia break area support, kita ambil sell. Jangan dia break area support, kita ambil buy. Seret mungkin bisa, tapi kebanyakan orang ya kena stop loss, mungkin dia averaging, dia martingale, ya ujung-ujungnya dia akan margin call seperti itu. Pola candlestick yang aku akan menunjukkan pada kalian di sini, pola yang paling penting ya. Di sini kita akan lihat beberapa pola anatomi dan psikologis market ya, seperti itu. Keterampilan mengidentifikasi dengan mudah setiap pola Anda di pasar. Pola di pasar dan memahami apa yang ia beritahu Anda yang harus Anda lakukan ya. Jadi dengan pola-pola candlestick ini kita tahu kita punya strategi. Oke. Di sini kita akan belajar namanya engulfing ya. Di sini bearish saat ini. Oke. Pola candlestick ini terdiri dari dua badan. Tubuh pertama lebih kecil dari tubuh kedua. Candlestick pertama itu lebih kecil dari candlestick kedua. Dan kata lain, tubuh kedua menelan tubuh sebelumnya ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian lihat engulfing ini lebih asik nih ya, lebih asik dia ada di area resistennya. Ini lebih keren dia. Tapi kita belajar dulu. Bearish engulfing ya. Jadi di sini kita lihat candlestick yang pertama dia ada candlestick kecil ya. Di sini kita lihat bullish ya, bullish. Jadi ini warna putih, ini sebenarnya kalian bisa kasih warna sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi di sini dia pembukaan harga, dia di sini bullish, closing candlenya di sini, oke, di harga di atas daripada harga pembukaan. Dan di sini dia ada pembukaan harga, dia sempat naik, dia membentuk ekor dan closingnya di sini di bawah daripada, dan ini bodinya lebih besar ya, full body. Jadi di sini kita lihat harganya berada jauh di bawah daripada harga pembukaan seperti itu. Jadi ketika kita lihat pola engulfing ini di chart, mungkin kalian lihat di sini ada potensi harga akan turun ya, seperti itu. Jadi ketika kita lihat ini ya, kita jangan mumpung nih harga murah nih gitu, harga lagi di bawah nih, kita ambil buy. Stop lossnya kita nggak tahu di mana. Tapi kalau kita lihat di sini ada engulfing, alangkah baiknya kita ambil sell di sini. Kita pasang stop loss berada di atas daripada ekor candle ini, seperti itu. Jadi kita ambil sell, kita stop loss di atas ini. Jadi kalau mungkin dia terjadi false signal daripada pola candlestick ini, ya sudah, berarti kita udah siap resikonya seperti itu, dia kembali harga. Jadi itu hanya bicara tentang win rate aja sih kalau kalian mau pakai pola engulfing ini. Kalau kalian mau trading di pola engulfing saja, oke, kalian bisa 100 kali trade di sini, berapa kali dia yang gagal, seperti itu. Jadi mungkin ya kalian kasih win rate-nya 1/2, mungkin 1/1, 1/1,5, bisa. Kalian bisa lihat harga candlenya berada di bawah, kalian bisa sell, stop loss di atas. Kalian bisa set juga di sini stop loss dan take profitnya, kalian bisa set 1/1, TP-nya berada di bawah, seperti itu. Jadi pola candlestick bearish engulfing ini kita lihat harga bullish dan bearish dalam satu pasar. Jadi seperti ini ya. Jadi ada dia pergerakan naik dan kembali turun. Oke. Dalam kasus engulfing ini ya, seperti ini tadi saya katakan di atas, lebih asik dia berada di area resistennya. Jadi dalam kasus engulfing, pola yang bahwa seller penjual mengendalikan pasar. Ketika pola ini terjadi pada akhir uptrend, ini menunjukkan bahwa pembeli
yang ditelan oleh penjual sinyal kembalikan tren. Contohnya seperti ini. Jadi kalian harap nonton video ini sampai selesai. Nanti kita buat part 1, part 2 kalau mungkin ini belum selesai, seperti itu. Jadi jangan lupa kalian bisa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih membantu. Biar kita menjadi seorang trader yang smart ya. Jangan mau dibodoh-bodohi gitu. Jadi saya sangat tidak suka dengan orang yang para newbie yang dikerjai ya, khususnya marketing yang gak punya hati nurani menurut saya, yang mau komisi saja seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada pergerakan harga uptrend ya, uptrend bullish 1 2 3 4 5 6 7. Jadi di sini ada kuat ya, kuat naik seperti itu. Ini kita lihat di time frame 8 jam ya, 8 jam seperti itu ya. Jadi satu candle ini dia lihat pergerakan bullish dan terakhir dia ada membentuk candle yang kecil ya, candle kecil. Jadi ada doji dan ditambah di sini kita lihat ada pola engulfing tadi. Sempat dia kembali naik gitu kan. Kita nunggu closing candle-nya ini seperti apa. Walau kita lihat ada doji, oh ini pertanda nih, ini bakal turun. Nah, jadi jangan salah seperti itu. Jadi kita lihat di sini mungkin pin bar, ini kita tunggu closingnya seperti itu. Sini juga ada doji, kita tunggu. Sini engulfing terjadi, bearish engulfing, dia closing, boom. Kita bisa masuk sell. Oke, kita masuk sell, stop loss kita berada di atas. Ini untuk pola candlestick ya. Oke, kalau kalian bisa dan mempunyai waktu untuk memperhatikan chart seperti itu, mungkin ya di 4 jam kalian 4 jam sekali kalian bisa cek seperti itu ya. Kalian lihat di H4 dia ada engulfing nih gitu. Mungkin kalian cek di jam 8, jam 12, baru jam 4 sore, setiap 4 jam kalian bisa cek. Jadi nggak perlu untuk memperhatikan chart terus. Jadi aktivitas kita yang lain terganggu, nggak perlu. Kita lihat aja pergerakan marketnya seperti apa. Jadi lanjut aja. Kita lihat di sini dia pergerakannya benar turun ya. Jadi kalau kalian bisa set di sini 1:1 atau 1:1,5, kalian di sini udah profit ya. Seperti itu. Jadi kalau mungkin ya untuk ini bicara tentang win rate juga dan risk reward ratio juga bisa kalian atur seperti apa. Jadi saya tidak hanya menginformasikan tentang pembelajaran ini. Jadi kita benar-benar ya harus bisa menguasai seperti itu. Seperti yang kalian lihat, pola pergerakan harga terjadi dalam kondisi uptrend. Kita dapat mengantisipasi untuk reversal ya, pembalikan tren, karena buyer tidak bisa menguasai pasar kembali dan seller mencoba untuk mendorong market untuk turun, pasar untuk turun. Anda dapat perdagangan setiap candlestick pola bearish Anda temukan pada bagian Anda. Anda dapat membutuhkan ATS mengkonfirmasi entry Anda. Jadi kalian bisa di sini, kalian bisa set di sini mungkin jadi satu area support resisten kecil lah, kalian bisa set. Kalau dia di break, oh berarti dia ada pembalikan harga, konfirmasi seperti itu. Jadi kalau untuk pola ini tergantung tipikal trader masing-masing. Kalau kalian scalping, kalian bisa lihat di time frame berapa. Kalau kalian misal intraday, kalian bisa lihat di time frame berapa. Fokusnya aja di situ aja, jangan kalian coba-coba masuk ke market yang lain seperti itu. Kalian scalping tapi kalian masuknya di time frame yang besar ya. Tapi memang kita harus lihat pergerakan besarnya ada di mana. Jadi untuk menentukan resiko kita berada di mana. Oke. Sekarang kita bicara bullish engulfing ya. Kita bicara tentang hal ini rinci pada bab berikutnya pada saat ini. Bullish engulfing dari dua candlestick ya. Yang pertama candlestick kecil hampir sama dengan bearish engulfing.
Dan yang kedua adalah candlestick yang full body ya, full body. Jadi ini contoh case-nya. Kita lihat di sini ada candlestick yang kecil dan bodinya ini lebih besar ya, yang sebelah kanan. Jadi ada bullish candle. Di sini harga pembukaannya. Sini ada penutupannya. Seperti itu. Jadi kalau mungkin kalian lihat ini loh, seperti ini candlesticknya Bang. Bisa saja ini terjadi di pembukaan market ya, di pagi hari mungkin terjadi gap seperti itu. Jadi dia jatuh dulu harganya, kemudian kembali naik. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi jangan heran, biasanya kan Bang, kalau dia sejajar, kalau dia pembukaan dan penutupan, kalau harusnya di sinilah bearish-nya dan closingnya di sini Bang. Nah, tapi nggak mesti seperti itu. Ini contoh case-nya ya, kita lihat intinya dia adalah engulfing itu terjadi seperti itu. Kalau bicara tentang gap, kita lihat lagi nanti di video selanjutnya ya, kita coba bahas. Kita masuk di satu-satu ya. Jadi polanya ini hampir sama dengan yang tadi. Pola bar candlestick engulfing bullish ini, pasar tidak lagi dikuasai oleh seller. Market nggak dikuasai lagi oleh seller ya. Jadi buyer yang mencoba mengendalikan. Ketika bullish engulfing ini terbentuk, itu menandakan dia akan terjadi uptrend dan dia close. Kita coba buy di sini, stop loss berada di bawah. Oke. Jika bullish engulfing ini terjadi pada downtrend, balikan jauh lebih kuat karena merupakan bagian kapitulasi. Jadi alangkah baiknya ini kita ambil di area support ya, kalau ada engulfing gini. Area support. Jadi ketika dia tertahan di area support, ya otomatis dia akan memantul naik ya, seperti itu. Contoh case-nya ini, oke. Dia terjadi dalam fase downtrend ini ya, fase downtrend. Ini dia sempat ranging dan dia kembali turun. Di sini kita lihat ya, di sini bisa dikatakan ini area support sebenarnya, oke. Dan ini terjadi false break, oke. Dan ini dia ada candle bearish dan di sini bullish. Oke, ini jadi bisa jadi satu pertanda ini akan sinyal akan harga kembalikan, reversal terjadi, kembalikan harga. Contoh di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana pasar berubah. Market berubah dari downtrend. Setelah ada engulfing ini dia menjadi uptrend. Oke. Konteksnya kalau ini semakin lebih kecil daripada candle bearish ini semakin kecil daripada candle bullish yang engulfing ini sebagai sinyal yang bisa dikatakan lumayan kuat untuk uptrend ya. Kita ambil buy. Jadi dia close di sini, kita buy, sini bawah, close. Jadi kembali diingatkan, ini mengenai warna juga nggak begitu penting ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian bisa custom aja warnanya seperti apa. Oke, jangan mencoba untuk perdagangan pasar menggunakan harga ini, tindakan emas-emas saja, karena Anda akan melakukan pertemuan untuk memutuskan apakah boleh bernilai perdagangan atau tidak. Saya bicara tentang hal ini. Oke, yang kembali saya katakan, ketika kalian menemukan pola ini, faktor lainnya saya katakan tadi ialah kita ambil di area support untuk engulfing. Tapi kalau misalnya kita ambil bearish engulfing, kita ambil di area resisten. Jadi bisa dikatakan ini faktor lain seperti itu. Jadi ketika mungkin kalian menemukan ini dan ini tidak ada di area support untuk bullish engulfing, bisa dikatakan ini berada di tengah-tengah harga, range harga. Jadi di area tengah harga, dan ini sangat berbahaya ya menurut saya. Apa yang saya ingin lakukan kepada Anda untuk menebak penampilan di bearish dan bullish ini yang saya infokan kepada kalian supaya kalian bisa membaca pergerakan ini ya. Oke,
Di sini kita belajar tentang pola doji ya, doji candlestick. Doji di sini ialah salah satu candlestick yang lumayan penting yang memberitahu kita tidak terjadi dominan harga. Jadi di sini kita lihat harga pembukaan dia sama dengan harga penutupan, walau dia sempat terjadi kenaikan dan penurunan harga. Jadi dia sempat turun dulu mungkin terlebih dahulu, lalu naik dan closing di harga yang sama. Oke, atau mendekati harga daripada harga pembukaan begitu. Atau bisa jadi dia naik terlebih dahulu kemudian turun dan penutupan harganya berada di harga yang sama atau mendekati harga yang sama. Ini baik dari candlestick bullish ataupun bearish ya. Tapi kalau di sini case-nya ialah kita lihat penutupan dan pembukaan harga berada di harga yang sama. Oke, seperti yang kita lihat di sini ya, ini berarti pasar tidak berani untuk menentukan arahnya berada kemana. Gitu. Jadi ini ada satu kebimbangan ya, kebimbangan baik dari buyer maupun dari seller. Jadi dia ada bimbang nih, antara dia ini mau naik lagi atau mau turun lagi seperti itu. Apakah dia akan melanjutkan trennya atau dia mau reversal. Jadi ini ada kebimbangan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat menemukan harga doji ini bisa kita ambil dari faktor lain juga kalau kalian mau menentukan entry-nya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini polanya ya, di sini kan dari uptrend nih. Kalau kalian lihat dari uptrend dan dia terjadi penurunan, dia uptrend dan terjadi pola doji ini, ada potensi untuk dia itu menjadi kebimbangan ya, kebimbangan harga. Jadi apakah dia naik atau turun. Tapi kalau kita lihat pergerakannya ini, potensi dia untuk naik itu lebih kecil. Kenapa? Karena buyer dan seller ini kekuatannya menjadi berimbang. Seperti itu, berimbang. Jadi kalau kalian mau masuk, kalian bisa di sini kalian set dan stop lossnya berada di atas. Jadi jangan langsung tepat di bawah ini ya. Seperti itu. Dan lagi kalau saya katakan, kalau mau lihat ini juga bisa di area SNR-nya juga lebih oke. Jadi kita lihat pola doji ini, pasar tren naik itu berarti bahwa pembeli berada di kendali pasar. Pembentukan doji candlestick menunjukkan bahwa pembeli tidak mampu lagi menjaga harga untuk terus naik, dan seller mencoba untuk memulai pergerakannya seperti itu. Jadi ini ada indikasi bahwa reversal ini akan terjadi, pembalikan arah tren ini akan terjadi seperti itu ya. Jadi kita ingat bahwasanya doji indikasi dengan keseimbangan, kesetaraan. Jadi pasar ini nggak tahu mau kemana seperti itu. Jadi dia bimbang karena kekuatannya itu sudah masuk dalam fase yang sama seperti itu. Jadi tekanannya itu sudah semakin melemah. Ketika kita nemukan di bagian bawah atau di atas tren itu dianggap sebagai tanda tren sebelumnya kehilangan kekuatan. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada kekuatannya mulai melemah gitu. Ketika muncul candle doji. Kita lanjut. Jika Anda sudah naik bawah tren, saatnya untuk mengambil keuntungan. Ketika kalian udah pada posisi buyer ya, dan lihat doji, kalian bisa take profit jika gunakan sebagai sinyal masuk kombinasi dengan analisa teknis lainnya. Teknis lainnya ini yang seperti saya katakan tadi ya, area SNR. Kita sekarang masuk ke Dragonfly doji. Jadi ini bisa dilihat untuk bullish ya. Pola bullish candlestick ya, harga
harganya di atas gitu ya, dan penutupan dekat atau di harga yang sama. Jadi karakter doji ini ekornya lebih panjang dari bawah dan menuju ke area resisten. Jadi contohnya ini bisa berada di area resisten ya. Jadi doji pembukaan. Jadi di sini ada pembukaan, penutupan, atau penutupannya berada mendekati harga daripada pembukaan. Jadi dia sempat drop terlebih dahulu, dia sempat turun, mungkin di beberapa menit dia turun, baru dia terjadi sideway di atas ya. Jadi kalian lihat di time frame-nya lagi seperti apa. Ilustrasi di atas menunjukkan pada kita praktek doji ya, dragonfly. Jadi capung ini ekornya di bawah lebih panjang ya, menandakan bahwasanya kekuatan daripada buyer dan seller ini mendekati posisi yang bimbang. Jadi seimbang dia. Jadi kita lihat sinyal reversal ya, bullish dibuat oleh capung doji seperti itu. Ini dragonfly, kita lihat di sini. Oke, dia dalam fase bullish, fase bearish sorry. Dan ini kita lihat di sini ada satu konfirmasi ya, bahwasanya buyer coba masuk di sini karena dia sempat turun dan ditekan lagi harga oleh para buyer. Jadi harga kembali naik dan closingnya mendekati dari harga pembukaan. Oke, kalau itu bisa juga di closing sesuai sama dengan harga pembukaan atau mendekati. Jadi di sini kita lihat menguji level support sebelumnya yang menyebabkan penolakan kuat dari daerah ini. Ini area support ya. Jadi kembali faktor lain yang bisa kita lihat bahwasanya ini dari area support. Oke. Dan dia potensi untuk naik seperti itu. Pembentukan capung doji dengan ekor panjang berendah menunjukkan bahwa adanya tekanan beli yang tinggi di daerah ini ya. Jadi seperti saya katakan tadi, di sini terjadi tekanan daripada para buyer untuk menaikkan harga. Oke. Ketika kita lihat di sini, ini ada potensi dia untuk kembali naik. Jadi jika Anda identifikasi pola candlestick ini pada chart Anda, chart kalian lihat ada pola seperti ini, kalian bisa ambil kesimpulan atau analisa ini bakal naik. Jadi ini akan membantu Anda secara visual melihat lingkungan dan permintaan berada. Support dan pergerakannya ini sellernya seperti apa ya. Oke, jadi dia tertahan di area support ya. Jika itu terjadi cenderung terjadi dalam kecenderungan untuk turun, interpreting bahwa sinyal reversal bullish. Jadi ada sinyal bahwasanya ini bakal bullish ya, bakal naik seperti itu. Jadi ini yang lagi-lagi saya katakan kepada kalian, ini tidak hanya melulu tentang pola candlestick saja. Kalian juga harus memperhatikan indikator atau alat bantu menentukan probabilitas tinggi sinyal capung doji ini di market seperti apa. Jadi jangan ketemu doji nih masuk langsung, enggak. Kalian lihat juga level-level areanya, level kuncinya berada di area mana. Jadi ini bisa jadikan referensi kalian untuk meningkatkan probabilitas dari analisa kaliannya seperti itu. Jadi kita masuk ke Graveton doji ya. Jadi ini bisa kita lihat sebagai versi bearishnya daripada Dragonfly doji ya. Jadi ini terbentuk ketika harga pembukaan dan penutupan sama atau sekitar harga yang sama. Jadi pembukaan di sini dan penutupan sama atau mendekati, dan dia sempat naik ya dan kembali turun seperti itu. Jadi
Yang membedakan Gravestone Doji dan Capung Doji, Dragonfly Doji adalah ekornya yang ada di atas. Kalau tadi di sini kita lihat Dragonfly Doji, shadownya berada di bawah. Oke. Kalau kita lihat Gravestone, shadownya ada di atas. Jadi ini bisa ya kebalikannya lah, seperti itu. Jadi kalian bisa pelajari. Pembentukan ekor atas panjang merupakan indikasi bahwa pasar sedang menguji resisten yang kuat ya, pasokan atau resistensi daerah yang kuat. Contoh case-nya ini dia, seperti itu ya. Jadi gambar di atas menunjukkan batu nisan yang sempurna doji. Pola ini menunjukkan bahwa sementara buyer mampu mendorong harga jauh di atas harga terbuka, sedikit dia naik ke atas. Kemudian penjual dari hari kewalahan pasar mendorong kembali harga turun. Jadi dia sempat dinaikkan harga, tapi seller coba menguasai kembali. Hal ini diartikan bahwa pada saat bullish ya, kehilangan momentum. Jadi bantengnya ini udah siap nih, udah selesai tugasnya. Jadi dia nggak ada lagi kekuatan untuk menggerakkan harga itu kembali naik lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi hal ini diartikan bahwa ilustrasinya bakal seperti ini. Oke. Jadi buat rekan-rekan sekalian, ini contohnya. Contoh harga dia naik dan kemudian turun ya, seperti itu. Jadi kita lihat ada Gravestone Doji ya. Ini kalau kalian lihat juga di sini ada doji juga sih, seperti itu. Tapi kita lihat konfirmasinya itu di area-area tambahan tadi, resisten ya. Jadi biar kalian itu tidak salah, seperti itu dalam melihat pergerakan market. Oke, grafik ini menunjukkan doji nisan di bagian atas uptrend. Periode aktivitas bullishnya ini kuat ya. Pembentukan pola candlestick ini juga bahwa pembeli nggak mampu, buyer nggak mampu lagi menguasai harga. Saat ini dapat diandalkan itu harus terjadi dekat level resisten. Ini kembali saya ingatkan, berada di area resisten ya, seperti itu. Jadi ini berada di area resisten. Oke. Contoh case-nya ini seperti ini. Kalian bisa beberapa kali kalian cek di chart ya. Kalian bisa cek di TradingView, di MT4, kalian cek, kalian lihat di time frame berapa ini terjadi. Kalian bisa perhatikan ini arahnya gimana, seperti itu ya. Jadi nggak melulu tentang dari sini, kalian bisa konfirmasi lagi ya, struktur marketnya itu seperti apa, apakah dia menguji area resisten atau dia berada di tengah-tengah harga. Oke. Jadi ketika kita lihat ini, dia ada potensi untuk reversal, seperti itu ya. Buat rekan-rekan sekalian ya, tetap lebih ini ya, lebih difokus lah untuk menganalisa. Oke, ini kita udah lumayan panjang. Kalian bisa relax dulu, kalian bisa apa ya, bisa pelajari berulang-ulang. Mungkin di part ini ini bakal seperti apa, diulang-ulangi aja, seperti itu. Jadi dengan materi ini kalian bisa menganalisa ya. Jadi nggak melulu terlalu percaya sama
sama marketing ya, atau ya dari pihak broker ya. Kalau kita secara logika aja gitu, ketika marketing itu dari khususnya ya marketing dari broker lokal ya, karena ya saya nggak begitu tertarik sih, khususnya mereka yang nggak menggunakan MT4 MetaTrader 4 gitu, karena di tempat mereka tidak ada namanya fitur stop loss ya, dan mereka ya trading dengan menggunakan ketahanan dana, dan itu sangat-sangat ya bisa dikatakan itu resikonya benar-benar tinggi, apalagi dengan resiko yang mereka katakan di 30% ya, itu sangat-sangat beresiko seperti itu. Dan pengambilan pipsnya hanya 10 pip, dan mereka nyebutnya sih di 1 poin ya. Jadi dengan balance, dengan modal daripada 10.000 USD, kalian entry di 1 lot itu paling sedikit ya, dan mereka nggak menyarankan untuk 1 lot, coba ambil lotnya lebih besar. Jadi dengan lot lebih besar kalian disarankan supaya profitnya itu lebih terasa, padahal dengan profit yang lebih terasa resikonya juga itu akan lebih terasa, peluang lossnya juga akan lebih terasa seperti itu. Jadi ya untuk kita lihat itu yang pertama ya di resikonya dulu seperti itu. Jadi solusinya ya kita penggunaan daripada stop loss, apalagi mereka tidak menggunakan MT4 atau MetaTrader 4. Bagaimana kita tahu ini harga ini akan bergerak kemana? Apalagi di gold ya, asumsi masyarakat umum ini gold ya tiap tahun pasti akan naik seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu ambil peluang buy. Kalau mereka infokan itu kita ambil buy di tiap pagi, kalau keseret dia harga turun ya kita boleh ambil buy lagi, padahal resikonya bisa bertambah. Yang lebih parah dari semuanya ialah dia ambil sell, jadi itu di locking ya, dikunci. Jadi ada beberapa sekitar 1,5 tahun yang lalu ya kalau tidak salah, saya hanya ngobrol aja nih. Jadi cara kalian itu untuk mengatasi loss itu gimana? Kita nih ambil peluang buy, contoh mereka berkata gitu, kita ambil buy di sekitar jam 6, mau berapa, perlu berapa kita ambil. Misalnya Bapak perlu berapa, 10 juta, ya udah ambil 10 lot katanya, ambil 1 poin aja, padahal resiko keseretnya itu lebih parah seperti itu, floating lossnya itu bakal lebih parah. Jadi kalau dia ambil misalnya di 10 lot, dia ambil sell misalnya di kuncinya, jadi di bawah sell 20 lot, jadi ketika harga turun kita masih bisa profit Pak. Tapi ketika harga keseret lagi naik ya ibaratnya itu udah ngunci seperti itu. Jadi yang pas dia harga naik otomatis jadi floatingnya yang di 20 lot itu sangat-sangat seram gitu loh sebenarnya seperti itu. Jadi ya itu bisa membuat satu tekanan psikologis ya, tekanan mental. Itu juga sama ada salah satu kesaksian ya, saya ada sharing gitu sama salah seorang ibu ya, dia diajak sama marketing dari salah satu broker lokal seperti itu. Marketingnya ini temannya sendiri dan dia modal percaya aja kepada temannya. Jadi di saat yang bersamaan ketika dia udah buka akun nih di hari pertama, di saat yang bersamaan dia infoin ambil buy dan sell pada saat yang bersamaan seperti itu. Jadi dia berkata ketika harga turun kita ada profit Kak. Oke, nanti ada kalanya harga akan kembali naik. Karena ketika harga itu turun otomatis yang buy ini floatingnya, jadi dia kunci. Jadi ketika di close ya posisi sellnya ini otomatis sebenarnya itu daripada equity-nya itu nggak akan kemana-mana, karena
transaksi kita yang asli, dana kita yang asli berada di equity, bukan di balance ya. Balance itu transaksi yang tertutup. Jadi mereka selalu lihat balance-nya kan udah segini Pak, balance-nya kan udah segini, padahal yang di floating ya di equity, dana yang asli pada saat kondisi yang sedang terbuka itu dana kita yang asli. Jadi ya singkat cerita, dia kunci lagi, dia ambil sell lagi ketika harga turun, dan itu sell-nya itu 2 kali daripada posisi buy-nya. Jadi ketika harga kembali naik, otomatis kebingungan, dia tambah lagi, buy lagi di atas, jadi dikunci lagi, turun lagi, di sell lagi. Total itu ada 8 lot, bayangkan 8 lot. Nah, salah satu member saya cerita itu di 8 lot itu buy dan sell. Kalau 8 lot ya 8 lot itu yang posisi kunci, lain sama yang mereka udah close ya. 8 lot itu dikali 150.000 ya, paling sedikit mereka dapat 150.000. Tapi kalau dari komisi broker itu dia 30 dolar ya, fix rate nya 10.000, 300.000, pajaknya 3%, 30.000, 330, komisi ke marketingnya 150, sekitar itulah. Jadi kalau kali 8 ya lumayan juga itu, 150 kali 8, 1 juta sekian lah ya, seperti itu. Nah, 900.000 ya, sekitar 900.000, cuman modal omongan aja. Tapi yang terjadi ialah floating lossnya itu, dan sampai sekarang ya bisa dikatakan salah satu member saya ini ya lumayan stres. Jadi dia bilang, karena itu makanya saya kenal dengan dunia trading, karena ulah teman saya itu. Jadi saya nggak tahu mau gimana ya, saya cuma bisa infoin kepada ibu itu bahwasanya ya kita untuk recovery-nya itu ya dia berada di kerugian di sekitar 600 juta. Untuk balance-nya mungkin di 100 juta, dia bisa sekitar 2 tahun juga itu, dengan money management yang ketat ya, untuk break even lah, balik modal, seperti itu. Jadi ya kita harus jadi smart trader ya. Mungkin itu aja ya sharing kita pada kali ini. Saya berharap kalian bisa jadi seorang trader yang mandiri, trader yang bisa survive di market, bisa make money di market ya. Kita bisa sharing-sharing analisa, kalau sesuai dengan kalian bisa jadikan referensi, kalau tidak sesuai ya kalian bisa abaikan, seperti itu. Pesan dari saya, tetap gunakan stop loss ya. Stop loss itu ya ibarat sabuk pengaman yang bisa menjaga kita dari resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kalau kalian ada sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar, kalian bisa ketik, atau kalian mau request sesuatu atau kalian mau sharing, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share kepada rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam dari saya, dari Daniel, dari Sniper FX Community. Salam profit konsisten. Bye-bye.